Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan membahas akhir tragis kehidupan Musso, si anak kiai yang menjadi gembong besar PKI. Setiap tanggal 30 September selalu mengingatkan pada peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada tahun 1965 atau dikenal dengan G30S, ada juga yang menyebutnya G30S PKI. G30S PKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno serta upaya mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Konon, gerakan ini dimotori oleh D.N. Aidit yang kala itu menjadi Ketua Partai Komunis Indonesia. Gerakan tersebut terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September hingga tanggal 1 Oktober tahun 1965. Sebelumnya, PKI juga pernah melakukan pemberontakan Madiun 1948. Salah satu tokohnya adalah Musso. Musso tewas usai mendalangi pemberontakan tersebut. Tragisnya, Musso sebenarnya berasal dari keluarga yang taat beragama. Yang lebih mengejutkannya lagi, dia adalah anak kiai besar pada zamannya. Musso atau Munawar Musso merupakan tokoh komunis Indonesia yang memimpin PKI pada era 1920-an. Nama dia sering dikaitkan dengan peristiwa Madiun 1948. Ada yang menyebut jika tokoh PKI kelahiran Kediri 1897 ini, merupakan anak dari seorang pegawai kantoran bernama Mas Martorejo. Namun fakta lain terungkap bahwa ternyata Musso adalah anak dari seorang kiai besar di Kecamatan Pagu Kediri, Jawa Timur, yakni Kiai Haji Hasan Muhyi alias Rono Wijoyo. Pada tahun 1926, Musso mempelajari komunisme ke Uni Soviet. Ia datang kembali ke Indonesia pada tanggal 3 Agustus tahun 1948. Kedatangan Musso ke Indonesia membawa perubahan bagi gerakan komunis di tanah air. Setibanya di Indonesia, Musso menjalankan amanat Moskow. Amanat tersebut adalah mendirikan PKI Muda. Selain itu, pemberontakan di Madiun juga tidak lepas dari peran Musso setibanya di Indonesia. Sejak September tahun 1948, Musso mulai melancarkan aksinya dengan berkeliling ke daerah di Jawa bersama pimpinan PKI. Memasuki September tahun 1948, pemerintah dan golongan sayap kiri melancarkan aksi saling culik. Hingga akhirnya, Madiun menjadi daerah yang tersisa sebagai benteng terakhir PKI. Hal itu membuat pimpinan PKI lokal di Madiun khawatir sehingga pecahlah pemberontakan pada tanggal 18 September tahun 1948. Setelah diproklamirkannya pemerintahan Front Nasional yang disokong Partai Komunis Indonesia oleh pemerintah Indonesia, proklamasi pemerintahan Front Nasional itu dianggap sebagai pemberontakan. Maka, Hatta pun bertindak keras, pasukan dikirim untuk menumpas pemberontakan di Madiun. Madiun pun jatuh. Para pentolan Front Nasional menyelamatkan diri. Salah satunya adalah Musso, tokoh PKI yang baru pulang dari Moskow. Karena kejaran tentara yang masif, Musso terpisah dari pasukan induk Front Nasional. Pengepungan ini sebenarnya tidak berniat untuk menembak mati Musso. Mereka ingin menangkap hidup-hidup Musso. Tapi karena tak juga ada tanda gembong PKI itu mau menyerah, tentara pengejar pun mulai jengkel. Para tentara pun memberondong kamar mandi yang diduga sebagai tempat persembunyian Musso. Setelah tembakan reda, Musso didapati telah tewas bersimbah darah. Selanjutnya pasukan Kapten Sumadi membawa mayat Musso ke Ponorogo. Di sana, mayat Musso sempat dipertontonkan untuk kemudian dibakar rame-rame oleh warga sekitar. Dengan begitu, maka berakhirlah kisah Musso sebagai gembong besar PKI. Itulah kisah singkat akhir hidup si gembong besar PKI, Munawar Musso. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.